Halo Cok, hari ini Your Chapter One pengen ngasih tahu kalian nih gimana sih tips buat bersihin CVT. Nah, anak-anak yang main motor matic pasti suka kan ngoprek CVT. Ikutin videonya. Nah, untuk toolsnya itu cukup sederhana kok. Kalian cuma perlu siapin kunci T ukuran 8 mm, tracker CVT, kunci shock berukuran 22 mm, dan kunci ring ukuran 19. Pertama-tama kita pasti buka bak CVT-nya dulu nih. Kita pakai kunci T ukuran 8. Langsung aja kita buka. Nah, ini itu jadi ada 11 baut ya. Jangan sampai ada baut yang tersisa, terus ntar kalian paksa copot. Semua bautnya udah kalian copot, tinggal tarik aja nih bak CVT-nya. Gampang banget kok. Kalian jangan sampai lupa, bautnya berjumlah 10 untuk motor ini ya, tergantung motor. Bisa kita lihat di sini udah kelihatan sih mangkok ganda dan puli depannya nih atau variator. Kita sih pertama-tama biasanya buka di depan dulu, pakai kunci shock ukuran 22 dan trackernya ini. Caranya gimana? Kita ada lubang, kita masukin aja lubang yang kecil ini ke arah sini. Nah, kalau posisi seperti ini kan agak susah, jadi kita dorong aja gini, bisa dorong. Nah, setelah didorong, dia akan mentok ke atas ini nih biasanya. Jadi setelah mentok gini, baru kalian masukkan kunci shocknya ke arah murnya sini dan tekan langsung kayak gini. Dia udah otomatis menahan. Kita coba buka ya pelan-pelan. Nah, sudah kendor, udah simple banget, udah terbuka. Lanjut aja pakai tangan langsung kayak gini, copot murnya. Nah, di sini ada 3 jenis nih, ada mur, ada ringnya, ring tembaga, dan ini ada ringnya juga. Jadi kita dorong aja pakai batu dorong pakai pulinya. Oke, kita tarik aja sampai terlepas seperti ini. Nah, ini ada satu lagi ya tuh. Kita taruh aja, jangan sampai hilang. Nah, ini variator kipas, puli kipas biasanya orang bilang. Nah, yang kedua itu kita lanjut buka bagian mangkok gandanya. Sama aja pakai tracker juga. Kita colok aja di sini nih pada bagian lubang. Terus biar motornya nggak lecet, biasanya sih gue taruh sini nih, ada kain ganjel, terus mentokin ke sini, tahan sedikit. Lanjut pakai kunci ring atau kunci shock juga bisa sih, yang penting berukuran 19. Langsung aja kita masukin, langsung tekan kayak gini, langsung tekan, terus kita dorong ke bawah. Jangan lupa ini dipegangin ya. Kita putar aja ke arah berlawanan jarum jam. Nah, udah kendor kan? Langsung lanjut kita pakai tangan kayak biasa, kayak gini. Ini ada murnya, ada ringnya juga. Udah, tinggal kita lepas aja mangkok gandanya. Nah, untuk menariknya gampang banget, jadi tinggal tekan aja sedikit kayak gini. Sebenarnya nggak ditekan juga bisa sih, cuma biar yang sebelah kiri ini dia lebih gampang keluar. Udah, kita tarik. Nah, ini sudah terlepas nih. Ini ada bagian puli belakangnya, dan ini ada bagian beltnya. Dan yang untuk yang depan, di sini itu ada puli lagi yang isinya itu roller. Tarik aja. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Ini ada topi mangkok rollernya. Ini roller. Ini ada bushingnya, jangan lupa. Kita keluarin dulu aja semuanya karena mau dibersihin. Ini namanya kampas ganda nih, Cok. Udah pada tahu lah pasti. Nah, di dalamnya ini ada per torsi atau per CVT. Dalamnya lagi ada per sentrifugal. Dia ada 3 biji. Ini harus selalu kalian pastikan juga nih. Jadi bagian dalam harus selalu terlumasi ya sama grease. Grease-nya juga harus grease high temp. Kebetulan ini grease-nya masih oke, jadi kita nggak perlu tambahin. Ini adalah mangkok ganda. Ini yang biasa bikin gerdek nih. Cuma kebetulan ini bersih juga, jadi aman lah, ini nggak bakal gerdek.
Dan ini untuk puli bagian depan atau variator ya biasanya disebutnya. Ini untuk jalur rollernya itu. Jadi rollernya itu ntar di sini, kalau motor digas jalan dia akan naik mendorong si topinya ini nih biasanya. Jadi kalau didorong dia bakal naik turun seperti ini, naik turun. Ini terakhir belt CVT. Ini cara mastiinnya sih gampang. Pastiin pinggiran beltnya ini jangan sampai orang nyebutnya doer, jangan sampai doer. Pastiin kayak gini nih, masih oke nih kalau kayak gini. Sama dalamnya itu kalau mau lihat kalian putar aja kayak gini. Pastiin sela-sela sininya jangan ada yang retak. Kalau ini kebetulan masih awet, masih bagus, jadi masih aman. Nah, ini untuk bersihinnya kalian bisa pakai heavy duty degreaser by Your Chapter One pastinya. Untuk bagian crankcase kayak gini dan mesin dalam-dalam ini aman. Langsung aja kita semprot, Cok. Ini semprotin aja cara merata gitu ya. Ya kayak nyemprotin air aja lah pada biasanya. Terus cara kita membilasnya nggak perlu dibilas jadinya. Terus cara kita ngeringinnya tinggal dilap aja pakai kain apapun itu, yang penting halus. Udah, tinggal kayak gini aja. Udah lap terus sampai merata. Kalau untuk bagian yang kayak gini nih, ini bukan kotor yang nggak hilang ya, Cok. Ini merupakan korosi karena kebetulan motor ini pernah kerendam banjir. Normalnya sih seperti ini nih. Kalau untuk pemakaian heavy duty degreaser dia udah cukup mengkilap dan ngilangin kotoran pastinya. Ini udah bersih banget sih. Nah, untuk puli belakang kalau nggak terlalu kotor kayak gini, kalian bisa lap aja nih kayak gini. Dilap aja, cuma ada debu-debu tipis ini, nggak terlalu bermasalah. Lap sampai sekiranya udah bersih. Kalau saya dilap, kita lihat bagian dalam nih. Kalau memang kering, kita perlu tambahin lagi nih grease-nya. Grease-nya juga perlu yang high temp ya, Cok. Dilihat juga dari sebelah sini. Kalau ini kebetulan masih terlumasi dengan baik, jadi kita nggak perlu kita tambahin lagi. Mangkok ganda ini kita lihat dalamnya. Biasanya permasalahan gerdek dari sini nih. Tapi kalau kita lihat di sini nggak ada indikasi kotor yang bakal nyebabin gerdek sih. Jadi cukup kita lap kayak gini aja, udah bakal aman. Motor nggak bakal gerdek. Rumah roller dan ini jalur rollernya itu main. Jadi ketika kita taruh roller di sini, rollernya pasti kan main. Ketika motor jalan itu pasti dia bermain kayak gini. Untuk bersihinnya, karena nggak terlalu kotor, kita bisa lap aja kayak gini di jalurnya aja, biar nggak terjadi gesekan antara kotoran dan partsnya yang nyebabin partsnya itu menjadi kurang awet. Terus tiang untuk slidernya itu juga kita lap juga. Terus kita lap. Setelah dirasa cukup bersih, udah cukup. Selanjutnya itu ada kipas. Ini kipas sih minor ya, maksudnya paling kotor di sini aja. Bisa kita lap juga. Mungkin debu-debu dikit. Ini kebetulan masih bersih. Yang terakhir itu ada roller. Ini biasanya pada suka nih gonta-ganti roller. Yang main motor matic pasti udah bosan banget kan ganti-ganti roller. Ini juga perlu kita bersihin dengan cara lap aja. Dilap kayak gini sebenarnya udah cukup kalau nggak kotor banget. Untuk beltnya ini sama kita lap aja di bagian dinding sininya nih. Dinding sini kita lap karena ini yang langsung bergesekan dengan puli ya, puli depan belakang. Ini kita lap aja biar nggak kotor. Nah, ini disclaimer dulu ya. Kebetulan motor ini baru aja di servis, jadi kita nggak perlu tambahin grease lagi. Kalian wajib menambahkan grease high temp ya, yang untuk CVT khusus. Nggak bisa pakai grease yang biasa, karena kalau pakai grease yang biasa itu pasti lumer, karena dia panas di dalam CVT. Lanjutnya kita pasang rollernya nih di rumah rollernya. Berhubung rollernya ini tipe yang kanan kiri itu dindingnya sama,
Jadi kita bebas posisinya, mau kayak gini boleh, mau kayak gini juga boleh. Yang penting pasangnya pas, harus presisi ya. Dia bebas gerak jadinya. Ada 6. Untuk topi rumah rollernya bisa dibersihin nih bagian sini nih, karena ini biasanya kotor karena menjadi gesekan dari si roller tersebut. Kita lap aja kayak gini, tengahnya juga biasanya suka ada sisa-sisa grease campur kotoran. Bushingnya kita taruh di rumah rollernya seperti ini sampai masuk. Terus kita tahan. Setelah kita tahan, baru topi rumah rollernya ini kita masukin sesuai jalurnya aja nih. Udah, kita tekan kayak gini, belakangnya juga tahan. Nah, masangnya kayak gini. Kita masukin ke bagian kruk asnya, dilumasi ya, masih grease high temp. Kita masukin aja nih rumah roller sama bushingnya, jangan lupa kita dorong aja dari sini sampai mentok. Lanjut fan beltnya dulu. Untuk beltnya jangan sampai salah ya. Ini ada panah yang berarti kayak gini nih pasangnya ke depan. Kita pasang kayak gini, masukin. Kalau bisa ini dimajuin dulu nih sedikit. Biar apa? Biar kipasnya ini masuknya gampang. Lanjut kita pasang kipasnya. Pasang kipasnya. Kita goyang-goyang dikit. Ini udah agak susah sih kebetulan kalau untuk motor ini kipasnya. Udah mentok. Lanjut kita masukin nih. Sampai mentok juga. Sampai bunyi tak deh pokoknya. Setelah itu baru ring tembaganya. Ring tembaga masuk. Murnya ini dia. Kita masukin aja sampai kenceng. Kalau udah kenceng, usahain. Nah, kalau udah kayak gini, kita pasang dulu untuk bagian belakang. Nah, caranya itu ada triknya nih biar enteng. Jadi kalian tarik bagian beltnya ini untuk masuk ke jalur pulinya ini, kayak gini persis. Nah, pasti banyak permasalahan yang susah kan buat masukin ke asnya. Caranya kalian tekan nih dari sebelah kiri sini. Jadi kita masuk kayak gini, pegang seperti ini, kita dorong aja ke belakang, kita tarik, set gitu. Kalau masih kurang tarik lagi, set, tarik lagi. Tarik lagi, kita lihat dulu apakah udah cukup. Nah, ini udah cukup, berarti tinggal kita dorong masukin ke asnya. Jangan lupa nih beltnya jangan sampai nyangkut. Kita bawahin dikit. Udah, kita dorong. Udah sampai mentok. Ini juga udah terbaut. Lanjut kita pasang mangkoknya. Kebetulan ini mangkoknya udah istilahnya di kartel, jadi dikasarin. Jadi meminimalisir gerdek di motor. Kalau dari kartel kayak gini, informasi aja, kampas gandanya harus menggunakan yang berbahan karbon ya. Kalau berbahan standar, cepat habis pasti nih kalau untuk pakai harian. Lanjut aja kita pasang sampai mentok. Udah bisa puter. Jangan lupa ringnya, lap dulu dikit. Masukin ringnya. Lalu ada murnya juga nih. Puter aja sampai dirasa cukup kencang pakai tangan. Nah, lanjut kita kencengin dua mur ini, mur depan dan mur belakang ini nih. Ini jangan sampai lupa ya, bahaya kalau sampai lupa. Pas motor kalian nyalain bisa copot. Kalau kayak gini tinggal tarik aja ke atas sedikit, tarik ke atas. Ini nahan di sini. Kunci shock ukuran 22 jangan lupa kita kencengin. Set, kencengin lagi. Nggak usah terlalu pakai tenaga banget. Kalau bisa pakai gaya dorong badan aja kayak gini, agak ke atas sedikit. Ini udah kenceng, lanjut ke belakang. Pakai kunci ukuran 19. Kunci ring, kunci shock bebas, yang penting ukuran 19. Kencengin lagi. Kencengin.
Untuk mastiin apakah udah aman, kita ngencengin murnya. Kita boleh ngetesnya dengan cara nyalain motornya nih. Kita nyalain sebentar aja, nggak usah lama-lama. Kita bisa dilihat beltnya juga udah main dengan normal. Suara udah halus, nggak ada yang aneh-aneh, berarti udah aman. Matiin aja. Kalau semua partsnya udah kepasang, jangan lupa untuk bagian bak CVT bisa kalian bersihin nih pakai V-Duty degreaser. Ini kotor banget kan grease-nya. Jangan lupa dialasin juga CVT-nya biar nggak lecet. Dialasin, kita bisa langsung semprotin aja, semprotin merata. Oke, udah cukup. Langsung kita lap. Lumayan ini untuk menghilangkan debu-debu. Jadi debu-debu yang nempel di sini nggak masuk lagi ke dalam parts dari CVT-nya itu. Ini apalagi untuk bagian washernya kotor banget. Kita ambilin dulu grease-nya, terlalu banyak. Kita lap aja kayak gini sampai dirasa udah bersih. Lap terus. Kebetulan ini jarang dibersihin nih untuk bagian bak CVT-nya, jadi lumayan kotor. Grease-nya kemana-mana, belepotan. Nah, kalau bak CVT udah dibersihin, jangan lupa packingnya dipasang. Enaknya sih pasangnya kita ke bagian crankcase dulu nih. Jadi kita nggak usah megang-megang packingnya biar pas. Jadi kita tinggal colokin ke sini. Lanjut kita pasang bak CVT-nya. Kalau bisa harus lurus biar sekali tempel langsung masuk. Pastiin lurus kayak gini. Dirasa udah masuk, tinggal kita dorong sampai bunyi. Nah, dek. Lanjut kita pasang bautnya. Pertama tuh enaknya pasang dua baut yang panjang banget dulu. Dia berposisi di tengah nih, sebelah sini dan kanan ini. Pasang dengan kunci T8. Secukupnya aja ngencenginnya, jangan terlalu dipaksa karena ini rawan patah kalau kalian belum ganti baut ya. Biasanya itu baut-baut pabrikan, kalau kalian sering bongkar pasang, ketika kalian ngencengin lagi pasti patah. Nah, ini ada sisa bautnya, kurang lebih ada 5 yang berposisi di sebelah kanan sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kebetulan bautnya emang nggak ada 3 ya. Tadi di awal udah diingetin di video awal. Jadi kita kencenginnya cuma 5 baut. Dibilang aman atau enggak, sebenarnya kurang aman kalau masih ada selaannya. Karena baut 3 ini cukup dekat dengan bagian kickstarter atau selaan. Kita kencengin, ngilang kayak gini boleh. Kencengin. Itu tadi sedikit tips bongkar CVT dan bersihinnya juga dengan cara paling sederhana nih. Kira-kira nextnya kita bahas apa lagi nih? Coba komen di bawah dong, Cok.